Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian kita berikutnya. Yang pada saat ini ya, hari Jumat, jangan lupa di pagi yang cerah ini ya, aku ingatkan nanti berbondong-bondong ya, laki Jumatan ya. Kalau pakai bahasa gaulnya nggak laki kalau nggak Jumatan gitu ya. Ya harus Jumatan dong ya, karena itu diwajibkan oleh kita yang laki-laki ini. Oke, kali ini kemasannya tidak terlalu serius, kita santai-santai saja karena ini rubriknya mampir ngombe ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku minum dulu. Kopi pagi. Oke, ini aku punya buku nih ya. Judulnya Anak-anak Abraham. Buku ini sudah di tanganku sudah mungkin seusia anakku SD. Sekarang usianya berapa, Dok? Kamu, Dok? Berapa? 7,5 tahun. Jadi buku ini sudah di tanganku 7,5 tahun ya. Ini Anak-anak Abraham ini ya. Rabbi Mark Skinner dan Imam Samsir Ali ya. Ini logonya, jadi topi Yahudi itu begini kalau performanya, topi Islam itu begini ya. Coba sekarang tanya sama teman Kristenmu, topi Kristen tuh performanya gimana gitu. Biasanya kan yang begini merah ya, merah terus ada tali seperti belalai ke belakang itu. Nah, nanti tanyakan itu nisbahnya dijatuhkan kemana gitu ya. Kalau ini kan ke leluhur-leluhur mereka, karena apa? Kanjeng Nabi Isa itu dia hidup dalam ruang dan waktu Israel, jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa pakai topi seperti itu. Tapi ini intermezzo aja lah ya, nggak terlalu serius. Cuman kalau mau ditanyakan sama teman-teman Kristenmu ya monggo lah, mungkin mereka punya argumentasi ya, yang itu bisa, kalau misalnya diterima secara logis ya kita terima, kalau bisa diterima loh ya. Karena apa? Fakta historis memang Kanjeng Nabi Isa itu bukan orang Eropa ya, dia orang Israel, artinya antropologis budaya kehidupannya ya mesti Israel. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa pakai topi seperti itu ya, yang merah dan belalai ke belakang itu. Jadi kalau pertanyaannya dalam perspektif kajian-kajian metodologi Islam itu begini, iku nyunah neng sopo gitu. Itu menyunah ke siapa? Itu mencontoh ke siapa topi seperti itu? Kalau ini kan jelas ya, leluhur-leluhur Islam Yahudi topinya ya begini ini. Tapi ini bukan topik yang sedang kita kaji ya. Itu hanya intermezzo aja. Ya aku mau ceritakan pada buku ini, 7,5 tahun di tanganku belum aku baca. Ini masih ada plastiknya ini. Saking nggak ada waktunya. Bayangkan 7,5 tahun belum aku baca, belum sempat baca. Bisa ditunjukkan biar nampak masih ada plastiknya ini. Itu yang sobek yang itu. Tunjukkan. Oke. Aduh. Nggak tahu kapan mau dibaca ini. Sekarang tambah sedikit waktu untuk baca buku ya. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Bayangkan 7,5 tahun belum juga sempat dibaca. Oke, apa kajian kita kali ini ya? Ini mampir ngombe yang tidak terlalu serius lah ya. Kita hanya cerita-cerita saja, tidak harus menukik kepada pembedahan ayat-ayat dari kitab-kitab suci ya. Aku kasih judul begini aja. Agar tidak seperti ya, agar tidak seperti Injil. Karena fokus kita nanti ke Injil sebagai komparasinya ya. Itu judul utamanya.
Judul pinggirnya itu sirah dan sunnah. Sunnah itu double N ya. Ya kalau salah nanti diperbaiki lah ya. Sunnah ya. Mana lebih dahulu ditulis. Ya. Nih ya. Jadi agar tidak seperti Injil, sirah dan sunnah mana lebih dahulu ditulis. Itu judul atau tajuk diskusi kita pagi ini ya. Sebelumnya begini aku jelaskan dulu. Kenapa Al-Quran tidak kita masukkan pembicaraan? Kalau Al-Quran tuh begini. Ini Al-Quran ya. Ini begitu dia turun ya. Turun itu, nanti turun juga aku jelaskan ya. Turun itu maksudnya diturunkan tuh bukan dari atas ke bawah turun gitu loh ya. Artinya misalkan begini. Seorang guru menurunkan ilmunya kepada murid. Nah, jadi turun itu kalau kita berbicara tentang Al-Quran tuh jangan kamu anggap sebentar. Begini, jangan kamu anggap terus nih, Al-Quran ini turun dari langit ini. Bukan ya. Makanya kemampuan berbahasa itu perlu ditingkatkan dalam memahami teks-teks suci. Artinya ketika kita berbicara tentang turun atau hal-hal yang terkait dengan turun dan menurunkan, diturunkan ya, itu pusat kesadaran kita ketika itu bersandar kepada Al-Quran, maka artinya diajarkan. Diturunkan itu diajarkan ya. Dia tidak berbicara physically, tapi metafisik. Dia kalau fisik itu kan geografis atas bawah ya. Ini metafisik. Oke. Ya ini mungkin berbeda kita ya. Sebetulnya kalau kita berbicara turun itu harus dipahami turun kepada siapa Al-Quran itu. Gitu loh ya. Ini harus. Terus kalau kita memperingati nuzulul Quran ya, itu perspektif pijakannya itu yang mana? Turun yang mana? Nuzul yang mana? Gitu ya. Sekarang gini, mungkin nggak seorang dosen, seorang guru itu dan seorang muridnya itu dalam mendapatkan ilmunya itu dalam tempo relatif sama. Mungkin nggak? Misalkan aku mau mengajarkan tentang operation reset kepada mahasiswaku ya. Atau aku akan mengajarkan katakanlah statistik quality control terhadap mahasiswaku ya. Kira-kira dalam mendapatkan ilmu itu aku sama mahasiswaku itu dulu mana? Yang jelas nggak mungkin bareng dong. Nggak mungkin aku dapat, temanku, mahasiswaku dapat, nggak mungkin orang aku yang mau mengajarkan. Yang paling memungkinkan dan memang harus begitu, aku dulu paham tentang statistik quality control, aku diajarkan oleh guruku. Ya, setelah aku paham, aku ngerti, baru aku ngajarkan kepada mahasiswaku. Jadi ada jarak waktu. Ya. Paham di sini ya? Ada jarak waktu. Ya, begitu juga Al-Quran ya. Jadi Nabi itu guru kita. Guru Al-Quran kita. Jadi gini ya. Dari Gusti Allah ya. Ini ke Jibril ya. Terus ke Kanjeng Nabi, terus ke kita. Mulai sahabat-sahabat dulu orang pertama masuk Islam. Jadi ini Kanjeng Nabi berguru ke Jibril, Jibril berguru ke Allah begitu. Ah, ketika penurunan di sini, penurunan di Kanjeng Nabi ini sudah 100% selesai. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika peristiwa di Gua Hira itu dalam relatif waktu yang ada bilang 5
kali, ada yang bilang 3 kali, itu sejarah lah ya. Itu Kanjeng Nabi sudah selesai. Jadi Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi itu peristiwa Gurha itu sudah 6.236 ayat tuntas. Gitu loh. Itu sudah selesai turun. Baru kemudian ya Kanjeng Nabi diwisuda menjadi nabi, menjadi guru Quran. Ya ketika seseorang diwisuda menjadi guru Quran, artinya dia tentang Quran yang sudah tamat dong, nggak mungkin masih belajar. Baru yang awalnya Kanjeng Nabi belajar kepada Jibril, akhirnya Kanjeng Nabi mengajar. Di sini dia sahabat, orang-orang Islam perdana mengajar. Yang tadinya belajar, akhirnya mengajar. Ketika mengajar itu tetap dalam pengawasan Jibril. Ya, nah, jadi ada 2 penurunan. Penurunan dari Jibril, yang Jibril dari Allah tentunya, ke Kanjeng Nabi itu sudah selesai 100%. Baru kemudian Kanjeng Nabi itu yang awalnya dia pelajar menjadi pengajar, mengajar kita. Nah, ketika mengajar ke kita ini tetap dalam pengawasan Jibril. Mana-mana aja yang mau diturunkan, itu nggak semau-maunya Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi ada masalah atau ada pertanyaan, terus Nabi menunggu wahyu itu, bukan berarti wahyu yang dari Jibril ke sini, tidak. Ini sudah selesai. Orang ini dosen kok. Masa dosen sama dengan mahasiswanya? Kan mesti dosen dulu tahu. Cuman nanti mana yang harus diturunkan itu harus dalam pengawasan Jibril ini loh. Ya? Paham ya situ ya? Jadi jangan seperti kita, oh Nabi itu seolah-olah misalkan ada orang tanya tentang katakanlah siapa tentang riba katakanlah ya. Terus Nabi diam aja masih nunggu. Nanti setelah Nabi dapat baru disampaikan riba itu begini-begini. Enggak begitu. Ya Nabi itu sudah tahu sebetulnya, tapi ketika dia akan diturunkan kepada ya ini ya para sahabat ya, generasi Islam pertama yang kemudian itu nanti akan menurun ke kita, itu tetap dalam kontrol, enggak sekarepe dhewe mana harus diturunkan, mana yang diturunkan gitu loh. Jadi ketika beliau mengajar kita artinya kita yang diwakili oleh para sahabat, oleh Islam perdana, itu Kanjeng Nabi sudah katam, sudah selesai 6.236 ayat. Sudah diturunkan. Baru kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Ya, baru kemudian Kanjeng Nabi menurunkan kepada para sahabat. Nah, ya. Oke. Proses penurunan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi dan para sahabat itu menggunakan 2 metode. Al-Quran ya diturunkan dari Kanjeng Nabi ya kepada para sahabat lah ya, atau Islam perdana gitulah ya. Karena kan para sahabat Islam perdana ini gurunya ya langsung ke Nabi ya. Kalau kita kan lewat ulama yang aku jelaskan kemarin ya di sini. Nah, ini penurunan ini menggunakan penurunan pengajaran ya menggunakan 2 metode ya, 2 metode. Pertama, penghafalan. Hafal itu pakai P pakai F nih. Hafalan ya. Yang kedua tulisan. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi, kepada para sahabat langsung menggunakan 2 metode. Ya dihafal, ya ditulis. Ya dihafal, ya ditulis. Jadinya dia terkodifikasi atau terekam, terekod. Kalau dulu kan belum ada hard disk ya. Kalau misalkan teknologinya sudah seperti sekarang, Kanjeng Nabi begitu menerangkan ya langsung aja direkod. Nanti disimpan di dalam hard disk. Mungkin nggak sampai 10 giga sudah cukup itu. Nggak sampai lah. Karena kalau filenya dikompres kan lebih kecil. 1 giga mungkin cukup. Kalau seandainya metodologi sudah secanggih seperti sekarang ini gitu ya, langsung aja direkod gitu kan ya. Tapi dulu kan teknologi kan belum berkembang. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Kanjeng Nabi kepada para sahabat atau Islam perdana langsung menggunakan 2 metodologi, yaitu metodologi hafalan dan tulisan.
Artinya langsung dihafal dan ditulis. Masing-masing menghafal, para sahabat masing-masing menulis. Makanya di sini tidak aku tanyakan. Yang aku tanyakan adalah sirah dan sunnah itu mana lebih dahulu ditulis? Itu ya. Clear ya di sini ya. Aku tuh berusaha mencari bagaimana cara yang lebih gampang untuk kalian terima ya. Bagaimana cara menjelaskan supaya kalian lebih gampang menerima, lebih gampang paham, lebih gampang mengerti gitu loh. Kalau nanti setuju atau tidak setuju itu kan urusan ke-21 lah ya. Boleh setuju boleh enggak. Tapi kalau paham saja belum terhadap yang aku sampaikan, bagaimana mau setuju mau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sirah ini ya. Nah, begini. Sunnah di sini lah ya, dan supaya bisa aku coret. Itu kan judul ya. Sirah dulu. Sirah ini adalah ya kalau kita bilang autobiografi atau sejarah ya. Sejarah itu sajaratun itu sebetulnya pohon tumbuh pertumbuhan. Di sana asalnya. Nah, pohon itu kan terus bertumbuh dari mulai di bawah tanah, dia tumbuh dikit di atas tanah, di atas tanah, di atas tanah, terus sampai menjulang tumbuh. Jadi sebetulnya sejarah itu pertumbuhan, sirah itu pertumbuhan. Dari mulai kita bayi sampai nanti kita menutup mata. Sirah, sejarah. Sebetulnya sejarah ini ya bahasa Arabian juga ya. Ini kita nggak punya. Apa bahasa, kalau kita mau menyebut sejarah dengan kata lain itu bahasa Indonesia nggak punya. Ini bukti bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak serapannya, diantaranya bahasa Arabian ya sejarah ini. Jadi sejarah ini jangan kamu kira asli Nusantara, enggak. Ini resapan ya. Jadi kalau aku mau mengganti sejarah, nggak iso pakai diksi apa sejarah itu. Ya. Ya kalau pakai bahasa Inggris mungkin bisa story ya. Tapi paling nggak kalian tahu bahwa sirah itu sejarah atau autobiografi kalau bahasa baratnya, bahasa Londonnya. Oke, kalau sunnah itu nanti terbagi dua, bisa ucapan, ya, bisa tindakan, ya. Nanti itu dikenal dengan hadis qauliyah, ini kul, katakan, ucapan, ya. Bisa tindakan, fi'liyah, perbuatan ya, fi'liyah. Nah, nih ya. Oke, aku sudah jelaskan Al-Quran, aku sudah jelaskan sirah, aku sudah jelaskan sunnah. Al-Quran begitu diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat itu langsung menggunakan dua metodologi, hafalan dan tulisan. Jadi begitu Al-Quran itu diturunkan, diajarkan, langsung ditulis ya. Oke, itu pegang dulu. Sekarang pertanyaanku adalah antara sirah dan sunnah mana lebih dulu ditulis? Tuh ya, mana lebih dulu ditulis antara sejarah autobiografi Kanjeng Nabi ya, dan sunnah, hadis ya. Mana coba? Oke, aku baca beberapa referensi yang aku bagikan untuk kamu itu begini. Ini ya, ini referensi pertama, ini Islam dalam kesejahteraan ya, revisionis ya, kemunculan Islam ini ya. Ini lumayan bagus ini buku ini ya, ditulis oleh, tentunya saya tidak semuanya setuju dengan pemikiran Mun'im Siri ya, tapi ada yang saya setuju, ada yang tidak. Aku dengar dia sudah jadi profesor sekarang. Ini anak Madura ini ya, Parenduan, bisa meniti karir sukses sebagai akademisi di Amerika sana. Oke, dia bilang begini. Untuk sementara pertanyaan yang hendak kita diskusikan adalah kapankah kitab-kitab sirah, maksudnya ya sejarah, ditulis oleh ulama muslim? Tuh. Jawabannya Mun'im Siri bagus banget ya. Jawaban dia,
Memang benar seperti ini, ya. Sorry. Pertanyaan historis memang sulit untuk dijawab secara pasti. Sama dengan perjalanan budaya itu juga sangat sulit. Kapan dijawab secara pasti itu kapan peristiwa budaya, tentang budaya apa misalkan, ya. Misalkan budaya mudik lah. Itu mulai kapan dan siapa yang mengalami itu akan sulit. Ya begitulah, ya. Jadi budaya itu identik dengan sejarah. Sulit, ya. Nggak seperti kapan bola lampu itu diketemukan dan oleh siapa. Nah, itu kita bisa buka pelajaran SD kita, ya. Nanti kita akan menemukan Thomas Alva Edison. Terus nanti kita kalau mesin cetak itu John Gutenberg, ya. Kalau apa lagi itu? Banyak lah ya ketemuan mesin-mesin itu tercatat. Bahkan tahunnya juga tercatat. Tapi kalau misalkan kapan dan siapa sih yang pertama kali melakukan mudik? Karena mudik itu ada kekayaan antropologis, historis, budaya bangsa kita, ya. Dia adalah local wisdom, jadi kita harus bangga. Di tempat-tempat lain, di Arab sekalipun nggak ada mudik itu. Orang Arab sana habis sholat Id ya sudah pulang dewe-dewe. Kalau kita kan mudik, dan semoga tahun depan, ya, budaya mudik itu bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala seperti 2 tahun yang lalu, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi begitu, ya. Peristiwa sejarah itu sama dengan peristiwa budaya, ya, itu sulit untuk diketahui. Jelasnya begini, pertanyaan historis memang sulit untuk dijawab secara pasti. Namun demikian, ada banyak alasan untuk mengatakan bahwa kitab-kitab sirah, ya, mulai ditulis itu antara 750 sampai 800 Masehi. Kalau kita pakai, ya. Masih terganggu ini kesehatan. Kalau itu yang kita jadikan pedoman, maka dia sekitar 4 atau 5 generasi setelah Kanjeng Nabi mangkat. Kalau pedomannya 750 atau 800 Masehi, ya. Kisaran ada berapa itu? 4 atau 5 generasi. Oke. Berikutnya, kita tahu Ibnu Ishaq adalah penulis biografi Nabi paling awal. Lihat, paling awal. Aku ulangi, paling awal. Yang karyanya sampai kepada kita sekarang, ya. Dan beliau wafat 1500 Hijriah, ya, 767 Masehi, ya. Perlu juga dicatat di sini karya Ibnu Ishaq yang sampai kepada kita sekarang dihimpun oleh Ibnu Hisam. Jadi begini, kalau kita berbicara sejarah, kita hanya mengenal 2 tokoh ini. Ibnu Hisam, terus nanti Ibnu Ishaq. Tulisan-tulisan sejarah Ibnu Hisam itu berdasarkan atau didasarkan pada tulisan-tulisan sejarah yang itu ditulis oleh Ibnu Ishaq, ya. Tetapi kita harus tahu, kedua Ibnu ini tidak sejaman dan mereka tidak pernah ketemu. Bahkan kalau kalian buka itu bukunya ditumpuk-tumpuk sih, ya. Jadi sulit aku mau ngambilnya, ada di bawah itu tentang Philip Kahiti yang menulis tentang sejarah bangsa Arab. Itu juga dia menggunakan karya Ibnu Hisam itu sebagai referensinya. Nah, kalau kita berpikir secara mainstream, karena orang hanya berpijak atau berhenti pada Ibnu Ishaq saja, baru kemudian Ibnu Hisam, baru kalau yang modern Philip Kahiti, orang mengira penulisan sejarah Kanjeng Nabi itu yang awal kali dilakukan, seperti kata buku ini, itu dilakukan oleh Ibnu Ishaq, ya. Pernyataannya, benarkah demikian? Nah, di sana, ya. Masalahnya di sana. Benar nggak bahwa Ibnu Ishaq itu yang pertama kali menulis sirah atau sejarah atau autobiografi Kanjeng Nabi? Sana jadinya, ya. Oke, ini buku pertama. Aku akan menjelaskan kepada kalian begini. Kanjeng Nabi itu punya
beberapa sekretaris ya, juru tulis itu dia punya. Bayangkan, era segitu sudah berkerangka berpikir modern ya. Beliaunya sudah punya juru tulis dan banyak ternyata. Yang kita tahu Zaid bin Sabit, ternyata tidak ya. Aku bacakan di sini. Sekretaris atau penulis Nabi yang ternama dan terutama itu adalah ini geng-gengnya nih, bos-bosnya ini. Pertama, Ali bin Abi Thalib, ya. Kedua, Utsman bin Affan. Ketiga, Ubay bin Ka'ab, dan keempat, Zaid bin Sabit. Ini jawara-jawaranya ini, ya. Sekretaris utama, bilanglah begitu, ya. Selain penulis utama yang 4 itu, masih ada sejumlah penulis atau pencatat wahyu, ini berhubungan dengan Al-Quran ya, yang bekerja dalam kontrol Nabi. Jadi under control, tetap dikontrol oleh Nabi ya. Di antaranya yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, yang kalau kita lihat sejarah, beliau masuk Islam bersama-sama dengan bapaknya ya, setelah Fathul Makkah itu ya. Kemudian Khalid bin Said bin Al-As. Ini baca nama-nama orang Arab ini kalau nggak hati-hati bisa keliru ya. Al-As masih koma ya. Terus Al-Ula bin Al-Hadimi ya. Dan Hanjala bin Rabi. Wah, ini banyak bin-binnya, jadi agak sulit. Belum lagi nama kembar. Jadi kalau kita baca buku sejarah, apalagi itu kita bicara tentang antropologis Arab, itu paling sulit kalau mengingat nama karena mesti panjang-panjang dan belum lagi ada nama kembar gitu ya. Harus teliti memang. Oke. Ternyata ini dibagi lagi. Jadi ada job description-nya beda-beda lagi ya. Mereka itu dibagi lagi, tidak asal nulis ya. Begini menurut tugasnya ya. Nabi membuat pembagian tugas ya, untuk tugas yang penting dan memerlukan keahlian politik dan bahasa, seperti penulisan surat-surat perdamaian dan naskah-naskah perjanjian. Nabi hanya percaya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau sudah urusan begitu itu yang ditunjuk itu Ali, sahabat Ali. Jadi tidak semua juru tulis menulis, tidak. Ya. Ali yang ditunjuk. Kenapa? Beliau seorang ahli tata bahasa, sastrawan dan ahli politik, ya. Itu jobnya Ali itu. Tapi untuk menulis surat kepada raja-raja, penguasa, ya, itu Nabi tidak menggunakan Ali, tapi menggunakan Ubay bin Ka'ab. Ya. Sedangkan kepada orang-orang biasa, artinya orang-orang awam lah ya, masyarakat biasa ya. Kan kehidupan itu kan multicolor ya. Ada yang ini bos-bos, raja-raja, ini perjanjian politik, ini perdamaian, ini kesepakatan, ini menghadapi orang awam, tentunya ya bahasa yang digunakan beda-beda. Maka juru tulisnya juga beda-beda ya. Oke. Sedangkan kepada orang-orang biasa, atau maksudnya ini orang awam, Nabi menyuruh Abdullah bin Al-Arqam Al-Juhri. Ya, coba. Sampai sebegitu intinya ya. Jadi beliau itu punya sekretaris banyak dan tidak semuanya boleh menulis. Dia pilih konteksnya apa dulu. Jadi dia pilih ini bagian ini bagian ini bagian ini gitu ya. Oke. Tetapi ya, walaupun demikian, Nabi tidak pernah menyuruh orang untuk menulis biografinya, sekalipun itu dapat, nggak pernah. Ya, Nabi itu tidak pernah menyuruh para sekretarisnya itu untuk menuliskan biografi beliau, itu nggak pernah. Ini yang perlu dicatat dulu ya, pegang dulu ini. Bahwa Nabi tidak pernah memerintahkan kepada sekretarisnya untuk menulis biografinya. Ya, ini pegang.
Sekarang kita lihat, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa lama, lihat? Maunya kita bikin singkat 20 menit, tapi ini 30 menit belum selesai. Bentar. Pokoknya kalau lihat channelnya Gus Betik ya siap-siap lah, siap-siap kuota maksudnya. Karena nggak ada yang, jarang yang 15 menitan ya. Oke, kita lanjut. Ternyata ya, begini ceritanya begini. Sejarah yang terjadi benar-benar adalah tersusunnya Al-Quran pada masa hidup sahabat-sahabat utamanya maksudnya, yang kemudian dirampungkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Apa yang disebut Al-Quran itu menjadi jelas dan benar. Begini maksudnya. Aku tadi kan sudah jelaskan. Kalau Al-Quran itu langsung ditulis, diturunkan, dihafal, ditulis, dihafal, ditulis, dihafal, ditulis. Itu ya. Tapi kalau sejarah tidak pernah Kanjeng Nabi menyuruh. Padahal kan kalau Kanjeng Nabi mau kan bisa saja kan, otoritasnya kan Kanjeng Nabi full power. Panggil aja satu, tolong tulis sejarah autobiografiku, kan bisa saja. Tapi Kanjeng Nabi tidak melakukan itu, ya. Oke. Berikutnya hadis ya, atau kita biasanya di sini kita sebut sunnah, itu ternyata ditulis, dikodifikasi, dibukukan. Mainstream mengatakan itu adalah abad kedua ya. Yang mainstream sebetulnya debatable antara abad kedua atau abad ketiga. Tentunya hitungannya, patokannya Hijriah ya. Jadi antara 200 dan 300. Kalau di buku ini dia menyebutnya, dia memilih yang 300 kemudian. Baru hadis itu ditulis. Gitu loh. Ya. Baru hadis itu ditulis, itu debatable. Kalau kamu ngikuti mainstream itu antara 2 abad Hijriah. Berarti 200 tahun kemudian. Kalau umurnya itu katakanlah 60-an, berarti tinggal 200 dibagi 60 ada berapa generasi itu. Ya. Tetapi ada juga seperti ini, dia memilih 300 ya. Jadi sekitar berapa ya? Kalau kita ambil rata-rata ya sekitar 4-an ya, 4 generasian. Antara 4-5 generasi sama aja, antara 4 dan 5 generasi lah ya. Itu hadis. Bahkan dulu hadis itu dilarang ditulis. Makanya tidak ditulis. Baru nanti setelah Kanjeng Nabi wafat, setelah abad ketiga Hijriah, baru itu ditulis. Ya. Itu sunnah. Nah, sekarang sirah. Kapan ini ditulis? Ya. Kapan ditulis sirah ini ya? Mana lebih dahulu ya? Ini abad ketiga. Ini kita tulis. Ya. Ini abad ketiga Hijriah tentu ya. Sekarang sunnah. Kalau kita lihat dengan patokan yang tadi bahwa sunnah sudah ya, sirah sekarang. Sirah atau sejarah atau biografi ya. Kalau kita pakai patokan mainstream ya, tanpa melakukan penelitian seperti yang di buku ini, maka kita akan berhenti paling awal itu di Ibnu Ishaq. Ya. Artinya kalau pakai pedoman Ibnu Ishaq ya, menjadi ini dulu lebih ditulis. Kan tidak menutup kemungkinan menjadi ini dulu yang lebih ditulis. Maka tugas kita sekarang untuk mencari sebuah data historis. Benarkah Ibnu Ishaq itu orang yang pertama menuliskan sejarah Kanjeng Nabi? Ya. Tuh. Sekarang kita baca ya. Ini menarik ini buku ini ya. Nanti makanya aku tertarik membagikan kalian karena memang menarik ya.
Ini buku langka ini sudah ini ya. Buku jarang ini. Yang menulis orangnya pinter, sangat sederhana, orang kedonyan, nggak gila jabatan ya. Padahal ini orang pinter banget. Nggak pingin jadi menteri lah. Dia ingin menjadi menteri di hadapan Allah, bukan di hadapan pemerintahan atau manusia. Ya. Bayangkan akhir hidupnya dia, penulis buku ini justru hanya menjadi ketua koperasi di daerah terpencil di wilayah Lampung ya, yang itu dulu masih daerah transmigrasi, sepi, sunyi, jauh dari keramaian. Ya. Mungkin dia seperti apa yang disampaikan oleh Ebit GAD ya. Tentunya pada waktu itu Ebit GAD belum rekaman, belum ada ya. Kemudian Ebit GAD baru menulis, saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Ya, saksikan bahwa sepi itu lebih berarti dari keriuhan. Ya, sekali-sekali kita berbicara nyerempet-nyerempet tasawuf lah ya, biar enggak duniawi saja, biar tidak pamer mobil saja, pamer jabatan saja ya. Itu kan ya, silakan saja sih, punya mobil, punya jabatan, punya rumah mewah ya. Yang penting aturan mainnya tetap dipakai. Oke, kita fokus. Begini ceritanya. Ternyata dalam sejarah kebudayaan Islam, upaya penulisan sejarah Nabi muncul terlebih dahulu daripada upaya kodifikasi hadis atau di sini yang kita sebut sunnah. Ternyata sirah dulu ditulis sebelum sunnah. Kalau sunnah abad ketiga, ya. Tapi di sini nanti pijakannya siapa? Apakah penulis pertama dikatakan Ibnu Ishaq? Kita lihat, ya. Penulisan sejarah Nabi sudah muncul pada abad pertama Hijriah. Nah, ketemu dia. Ya. Di sini abad pertama Hijriah. Ini abad ketiga. Selisihnya berapa? 2 abad. Ya, ternyata sirah dulu ditulis sebelum sunnah ditulis. Dan ini sama-sama tidak diperintahkan. Ini pun tidak diperintahkan, justru ini dilarang dulu. Kalau ini aku cerita dilarangnya belum menemukan ya. Kalau ada tolong aku kasih tahu. Yang jelas seperti aku bilang tadi, meskipun Kanjeng Nabi mempunyai juru tulis banyak, Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan juru tulisnya untuk menuliskan biografi beliau. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karya pertama yang dapat disebut sebagai biografi Rasulullah, ngombe sih, bismillahirrahmanirrahim. Kan mampir ngombe ini, jadi ngombe terus. Dari kopi kita belajar pahit. Oke, aku lanjut. Ya, karya pertama yang dapat disebut sebagai biografi Rasulullah lahir dari tangan putra sahabat Nabi sendiri, yaitu Zubair bin Aum. Tulisannya double W ya, Zubair bin Aum, yang bernama Urwah bin Jubair. Nah, berarti kan bukan Ibnu Ishaq kan? Jadi yang pertama kali menulis tentang biografi Rasulullah itu adalah Urwah bin Jubair. Ya. Urwah bin Jubair itu lahir pada 643 Masehi, 11 tahun sesudah Kanjeng Nabi wafat. Ya. Pada tahun 632 Masehi. Karya yang sama ya, maksudnya sama, autobiografi Kanjeng Nabi itu juga dihasilkan oleh Aban bin Utsman, putra khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi Aban bin Utsman ini menulis, Urwah bin Jubair juga menulis. Ya. Kalau Aban bin Utsman itu lahir 10 tahun sesudah Kanjeng Nabi wafat. Berarti lebih tuaan setahun ya. Kalau tadi 11 tahun ya.
Pada masa itu juga sudah beredar cerita-cerita yang dikisahkan oleh para pencerita, disebut bahasa Arabiannya itu kusos ya. Nulisnya agak sulit. Kusos atau storyteller. Storyteller ya, biasalah ya, cerita dari rakyat ke rakyat ya, legenda gitu ya. Sudah beredar ya. Literatur yang terkenal tentang ini ditulis oleh Wahab bin Munabbih ya, dalam kitab Al-Maghazi. Itu tahunnya 654 sampai 728. Kemudian ya, literatur yang disebut Maghazi ini kemudian dilahirkan oleh sejarawan dari generasi-generasi selanjutnya, seperti yang ditulis oleh muncul nama Qatada ya, muncul nama Zuhri, muncul nama Musa bin Uqbah ya. Dari kegiatan penulisan sejarah inilah lahir ilmu yang disebut ilmu Al-Maghazi tadi itu ya. Nah, baru kemudian ya, ini ya, setelah era yang aku sebutkan tadi, ini baru kemudian ya, perkembangan kualitatif penulisan sejarah terjadi dengan lahirnya buku yang dikenal sebagai Sirah Ibnu Ishaq. Dialah yang pertama menempatkan Islam dalam kerangka sejarah dunia, dalam kurung universal story ya. Jadi dari sini kita tahu sebelum Ibnu Ishaq itu sudah ada penulis-penulis dahulu. Artinya penjelasan dari buku ini terbantahkan, karena buku ini dia berawal dari Ibnu Ishaq. Padahal sebelum Ibnu Ishaq ya sudah diawali oleh dua penulis tadi ya, aku ulangi, oleh Urwah bin Zubair, berikutnya Aban bin Utsman ya. Mereka sudah menulis dan dilanjutkan oleh penulis-penulis berikutnya baru ke Ibnu Ishaq. Nah, maka itulah dikatakan bahwa sejarah itu lebih dahulu ditulis daripada sunnah. Sejarah kapan? Abad pertama Hijriah, sedangkan ini abad ketiga Hijriah baru ditulis. Sejarah dulu ditulis, baru sunnah. Aku ulangi, tidak ada perintah ya oleh Nabi untuk menuliskan sejarah. Tidak ada perintah untuk menuliskan sunnah, yang ada justru larangan. Ada misteri apa di sini? Tuh ya. Makanya ini juga sekaligus jawaban untuk teman-teman Kristen ya, kalau menanyakan kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada biografi Kanjeng Nabi ya. Maka jawabannya Al-Quran itu bukan kitab sejarahnya Kanjeng Nabi, bukan. Dia itu 100% adalah wahyu. Jadi apa yang diwahyukan ya itu yang termaktub dalam Al-Quran. Sekarang jangankan di Al-Quran, di penulisan sejarah ini loh, Kanjeng Nabi itu kan punya otoritas. Itu pun Nabi tidak mau menyuruh penulis-penulisnya itu, menyuruh sekretarisnya itu untuk menulis sejarahnya, tidak mau. Padahal punya otoritas, apalagi di Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan buku sejarah. Ya, paham di sini ya. Berikutnya ya, kenapa sejarah dan sunnah ini tidak diserta-merta ditulis ya? Ini ada hikmah yang kita ambil. Kalau ini serta-merta ditulis, dia akan bercampur dia nanti. Jadi ada Quran ya, atau begini, ada firman ya, ada sejarah, ada sunnah. Firman ini berarti Al-Quran ya, sejarah ini autobiografinya ya, autobiografi Kanjeng Nabi ya, sunnah ini ucapan dan tindakan tadi ya. Ini bercampur jadi satu ini. Kalau tidak dilarang ya menulis, ini bercampur jadi satu ini. Bercampur jadi satu.
Ya. Kalau sudah bercampur jadi satu, amburadul sudah. Dia tidak bisa dikatakan 100% wahyu. Tidak bisa karena sudah bercampur. Di dalamnya ada firman, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada sunnah. Dia bercampur. Dan nasib inilah yang dialami oleh baik. Kita sekarang berbicara Injil saja dulu ya. Injil. Nih. Ya. Makanya aku sudah unggah itu videonya kan. Itu yang menyampaikan seorang dosen di Institut Injili Indonesia. I3 kalau kami nyebut di sini, bahwa Injil itu seharusnya jangan dibandingkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya Injil yang sekarang ini loh ya, yang ini loh ya. Kalau Injil yang asli yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa, tentunya dia ya setara dengan Al-Qur'an, sama-sama kitabullah. Yang dimaksudkan ini yang sekarang ini, ya Injil yang sekarang ini jangan di-compare ya dengan Al-Qur'an. Jangan dibandingkan dengan Al-Qur'an. Karena apa? Nggak setara ya. Injil yang sekarang itu videonya nanti kamu carilah, karena alhamdulillah ya, karena targetku itu 1000 video, alhamdulillah, subhanallah. Aku juga ucapkan terima kasih kepada semua viewer-viewerku, saudara-saudaraku yang telah ambil bagian dalam dakwah. Ya, semoga sumbangsi Anda baik itu moral, material, finansial ya, aku ucapkan terima kasih sehingga sampai saat ini channel Subandi T Sukoco alias Gus Beti masih bisa tumbuh dan bernapas, dan alhamdulillah sudah mencapai separuh dari target. Karena targetku itu 1000 video, dan alhamdulillah kemarin itu sudah tembus separuh, artinya 500 video sudah kita lalui. Ya, dalam waktu yang relatif singkat. Ya, sebetulnya aku bisa saja sih mengunggah satu hari itu, katakanlah 2 video bisa. Cuman kan aku juga menuntut bagaimana kecepatan kalian dalam menyerap konten-konten kajian yang aku sampaikan gitu loh. Aku terhambat itu. Tapi kalau seandainya begitu satu video keluar, begitu langsung dia mencapai 1000 viewer saja, nggak usah banyak-banyak. Maka begitu 1000 viewer aku bikin video lagi. Satu hari itu bisa 2 video sebetulnya. Karena kalau ide itu aku biarkan di otak, itu juga nanti hilang sendiri, eman-eman orang Jawa bilang. Jadi ide itu dalam otak itu harus segera diabadikan dalam bentuk video. Cuman yang jadi masalah, kecepatan kalian belajar itu tidak imbang dengan kecepatanku membuat video. Ya. Maka dari itu akhirnya ya satu itu pun untuk mencapai 1000 viewer dia perlu waktu antara beberapa hari ya. Ya kadang-kadang seperti ini nanti mungkin ada 1 atau 2 video lah ya. Itu juga kasuistis, tapi kebanyakan satu video ya. Sebetulnya kalau kalian bisa cepat, begitu satu video langsung 1000 viewer, maka dia akan disusul video berikutnya. Cuman kan tidak bisa, dan aku juga memaklumi kan kalian juga butuh waktu untuk kerja, untuk yang lain, seperti aku juga kan ada rutinitas yang harus ditunaikan ya. Jadi ya sudahlah, satu hari satu video saja, dan alhamdulillah sekarang sudah tembus dari target 1000 video, sudah tembus 500 video, artinya separuh jalan sudah kita lalui. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang ambil bagian dalam dakwah ini, baik yang telah memberikan sumbangan finansial, material, moral, semuanya. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh yang nanti bekal kita untuk menghadap kepada Allah dengan panggilan kasih sayangnya, hirji'i, hai nafsu mutmainah, hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah, gitu ya. Terima kasih ya. Nah, jadi aku kembali ke sini, hikmah dari tidak tertulisnya supaya Al-Qur'an itu tidak bernasib seperti Injil yang sekarang. Injil yang sekarang itu antara firman, antara sejarah, antara sunnah itu jadi satu di sini. Gitu loh. Makanya kita harus lebih berhati-hati memilih dan memilah. Gitu. Makanya kalau kemudian teman-teman di Amerika sana, bukunya juga dibawa karena tebel ya.
Tapi aku sudah pernah tunjukkan dan kalian bisa dapatkan itu di pasar online lah ya. Yang Five Gospel itu mereka teliti lagi mana sih yang firman, mana yang bukan. Mereka kerja lagi. Yang menghasilkan bahwa sebetulnya yang diucapkan oleh yang itu original ucapan dari Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu cuma 18%. Ya. Ini tentunya bagi teman-teman lain tidak saja begitu menerima ya itu hal lain lah ya. Ini kesimpulan yang diambil oleh penulis Five Gospel itu 18%, karena dia akan memilah lagi mana yang firman, mana yang sejarah, mana yang sunnah. Sudah bercampur jadi satu di sini. Nah, setelah dipilah ternyata cuma 18%. Nah, maka sangat sinkron sekali kalau seorang dosen Institut Injili Indonesia, itu videonya ada ya, silakan kamu lihat. Aku ulangi lagi supaya jangan dikira aku tanpa data, aku harus by data ya. Dosennya sendiri mengatakan bahwa Injil itu setaranya itu dibandingkan dengan hadis. Meskipun nanti dalam perspektif keislaman hadis itu macam-macam lagi. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam lah ya mustalah hadis itu. Oke. Ini kita sudah memberikan jawaban ya atas sebuah pertanyaan, misalkan yang paling sering disampaikan, kenapa dalam Al-Qur'an itu tidak ada autobiografi Kanjeng Nabi gitu. Bahkan ada yang saking semangatnya bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa lebih sering disebut namanya daripada Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Ya sampaikan saja, kebenaran itu bukan di situ cara mengukurnya ya. Karena Kanjeng Nabi Isa sering diucapkan, karena Kanjeng Nabi Isa itu kontroversialnya itu memang signifikan sekali. Bagaimana dia seorang manusia yang dijadikan menjadi Allah, yang disebut apa istilahnya ya, apoteosis. Kalau kita belajar di sekolah Alkitab itu, atau deifikasi. Jadi kalau kalian ketemu kata diksi apoteosis atau deifikasi, itu artinya menjadikan yang bukan Allah itu sebagai Allah. Nah, kontroversinya kan di sana. Jadi wajar kalau Al-Qur'an lebih sering mengucap nama Kanjeng Nabi Isa daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang berikutnya, aku ulangi lagi, memang Al-Qur'an itu bukan buku biografi, bukan buku biografinya Kanjeng Nabi. Kalau mau tahu biografinya Kanjeng Nabi, ya langsung aja ada sirah. Dari mulai yang klasik sampai yang sekarang, pilih aja, banyak itu. Bahkan ada yang ditulis oleh yang cewek itu Karen Armstrong nulis sirah Kanjeng Nabi. Belum lagi mu'alaf Martin Link juga nulis banyak. Terus ada lagi yang dari mana itu ya, Abdurrahman Puri itu juga nulis yang itu sejarah terkenal itu ya. Ini banyak pilihan. Jadi jangan mencari sejarah Kanjeng Nabi, bapaknya siapa, anaknya siapa di Al-Qur'an, ya jelas tidak nemu gitu ya. Dan berikutnya sebagai penutup, hikmah yang kita bisa dapatkan, kenapa sejarah dan sunnah itu tidak serta-merta ditulis bareng dengan Al-Qur'an, supaya tidak mengalami nasib yang sama ya seperti Injil, di mana semuanya di dalam Injil itu bersatu padu. Ya. Dengan adanya kebijakan itu, maka kita bisa sekarang dengan mudah memperoleh kompilasi bahwa ini semua adalah wahyu, tidak bercampur sejarah, tidak bercampur sunnah. Ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa yang laki-laki nih, ya. Kalau nggak Jumatan nggak laki deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.